Oke, halo guys, selamat datang kembali di channel Solo Player Boruto. Ini adalah video episode spesial part ke-171. Nah, pada episode spesial part ke-172 sebelumnya itu, akhirnya Boruto berhasil mengalahkan Sanzaru berkat kekuatan Jogan. Sedangkan di satu sisi, Kawaki sudah berada di dekat pohon dewa dan berniat untuk menghancurkannya. Ketika laser itu hampir mengenai pohon dewa, tiba-tiba ada Otsutsuki yang muncul dan membelokkan serangan tersebut. Yang ternyata Otsutsuki itu adalah Otsutsuki Kairos, orang yang selama ini dicari oleh Boruto. Apa yang akan terjadi ke depannya? Nah, sebelum kita mulai pembahasannya, mari kita putar dulu intronya. Shinobi no jidai wa owaru. 瞳はいずれ貴様から全てを奪い去る。そして自覚 Adegan dimulai dengan memperlihatkan Kawaki yang sedang terbang. Terlihat Kawaki, Naruto, dan Sasuke sudah berada di depan pohon dewa tersebut. Kawaki berkata, "Itu pohon dewanya." Tanpa basa-basi, Kawaki langsung menembakkan laser peledak yang sangat besar ke arah pohon dewa itu. Ketika laser itu sudah dekat dengan pohon dewa, tiba-tiba sebuah portal muncul dan ada Otsutsuki di depan tersebut. Secara mengejutkan, serangan laser peledak Kawaki malah berbelok ke arah Kawaki kembali. Melihat hal tersebut, Kawaki pun sangat terkejut. Saking cepatnya laser tersebut, mereka bertiga pun terkena serangan itu dan terjatuh. Walaupun luka yang diterima cukup parah, mereka bangkit kembali dan heran dengan apa yang sedang terjadi. Naruto berkata, "Sebenarnya apa yang sedang terjadi? Serangannya malah berbelok ke arah kita kembali." Di sisi lain, Kawaki pun mulai terkejut setelah melihat fisik Otsutsuki tersebut. Kawaki berkata, "Apakah jangan-jangan?" Adegan pun beralih ke Otsutsuki tersebut. Ternyata Otsutsuki dengan wajah kosmik itu adalah Kairos, dewa Otsutsuki yang mengirim Boruto dan semuanya ke masa lalu. Melihat kedatangan Kairos, para Otsutsuki, para shinobi, dan semua orang yang ada di sana pun terkejut. Kairos berkata, "Otsutsuki Kawaki, bagaimana liburanmu di masa lalu? Menyenangkan bukan?" Tanpa basa-basi, Kawaki langsung melakukan pukulan kubus ke arah Otsutsuki Kairos. Melihat hal tersebut, Kairos langsung menunjuk ke atas sambil berkata, "Sudah kuduga kau tidak sabaran." Setelah mengatakan hal tersebut, tiba-tiba muncul bola hitam kosmik di telunjuk Kairos. Tak lama setelah itu, Kairos menembakkan bola hitam kosmik ke arah langit tempat kubus-kubus itu terjatuh. Secara mengejutkan, serangan itu meledak dan melakukan pusaran black hole yang sangat besar. Terlihat kubus-kubus itu masuk ke dalam black hole hingga menghilangkan eksistensi kubus tersebut. Melihat kekuatan dari Kairos, Kawaki dan semua orang pun terkejut. Di sisi lain, Koji tampak panik sambil berkata, "Kekuatannya sangat mengerikan. Dia berada di level yang berbeda dari mereka." Adegan pun beralih ke Otsutsuki Kairos kembali. Dengan aura yang penuh intimidasi, Kairos berkata kembali, "Aku bahkan belum menyelesaikan kalimatku. Dengar, aku masih berbaik hati pada kalian karena tidak langsung membunuh kalian." Selagi Kairos berbicara sendiri, Kawaki berkata pada Sasuke dan Naruto, "Ini saat yang tepat. Kita akan serang dia di saat yang bersamaan. Aku akan mengalihkan perhatiannya dari arah depan. Kalian berdua serang dia dari arah samping." Mendengar hal tersebut, Naruto berkata, "Apa kau yakin?" Di sisi lain, Sasuke membalas, "Yang dikatakan Kawaki itu benar, Naruto. Kita tidak punya pilihan lain selain menyerang duluan." Tak lama setelah itu, Kawaki melakukan tongkat besi dan berjalan santai ke arah Kairos sambil berkata, "Sudah cukup ocehanmu. Aku kesini ingin bertanya sesuatu padamu. Apa alasanmu mengirim kami ke sini? Kenapa kau perlu repot-repot mengirim kami ke masa lalu? Padahal kau bisa pergi ke masa lalu sendiri dan menanam buah cakra tanpa sepengetahuan kami. Tapi kau malah mengirim kami yang bisa merugikanmu sendiri untuk memakan buah cakra. Sebenarnya apa yang kau rencanakan?" Mendengar perkataan Kawaki, Kairos membalas, "Menanyakan rencana musuh secara langsung di hadapannya bukanlah hal yang bijak, Kawaki. Meskipun kita sama-sama dewa, aku sudah berada di level yang berbeda. Satu buah cakra di bumi ini, aku akan menjadi entitas baru dan menjadi dewanya sesungguhnya." Sebelum menyelesaikan perkataannya, tiba-tiba Naruto dan Sasuke langsung melesat dengan cepat dari arah samping dan bersiap menyerang Kairos. Mengira Kairos lengah, ternyata Kairos bisa menahan pukulan Naruto dan menahan tangan Sasuke agar tidak terkena tebasan pedang. Di saat yang bersamaan, Kawaki langsung melesat dengan cepat ke arah depan dan menggunakan tongkat besi untuk menyerang Kairos.
Melihat hal tersebut, tiba-tiba Kairos menatap mata Kawaki. Adegan pun beralih ke Kawaki yang sedang menatap mata Kairos. Selama menatap mata Kairos, Kawaki berkata, "Perasaan aneh apa ini?" Tak lama setelah itu, Kawaki tiba-tiba berhenti dan menjatuhkan tongkat besinya. Dengan wajah tidak bersemangat, Kawaki berkata, "Entah kenapa aku tidak ada niat untuk melawannya." Melihat tingkah aneh Kawaki, Naruto pun heran dan berkata, "Apa yang kau lakukan, Kawaki?" Ketika Naruto dan Sasuke lengah, Kairos langsung menarik mereka dan langsung memukul mereka berdua dengan tinjuannya. Terlihat Naruto dan Sasuke terseret jauh ke tanah dan menabrak sebuah batu. Tak lama setelah itu, Kairos langsung melakukan pedang cahaya yang terbuat dari cakra yin dan yang. Sementara itu, akhirnya Kawaki mulai sadar dan langsung menyerang Shiba sambil berkata, "Kurang ajar." Namun Kairos langsung dengan cepat menebas Kawaki dengan pedang tersebut. Akan tetapi pedang itu tidak melukai Kawaki sama sekali. Melihat kejadian tersebut, Koji melihat itu dari kejauhan pun terkejut. Koji berkata, "Apa yang terjadi?" Adegan pun beralih ke Kawaki yang tiba-tiba lupa dengan apa yang sedang dia lakukan. Kawaki berkata, "Apa yang sedang aku lakukan?" Sebelum menyelesaikan perkataannya, Kairos menendang Kawaki hingga terpental jauh. Setelah selesai, Kairos tampak ingin kembali ke pohon dewa tersebut. Ketika Kairos membalikan badan, tiba-tiba dia mendengar suara Rasengan dan juga Chidori. Ternyata Naruto melakukan Rasengan yang sangat besar. Tak hanya itu saja, di satu sisi Sasuke melakukan panas Susanoo dengan dialiri Chidori. Dengan raut wajah yang serius, Naruto berkata, "Jangan meremehkan seorang shinobi." Setelah mengatakan hal tersebut, mereka langsung menembakkan serangan itu ke arah Kairos. Terlihat serangan mereka sangat besar sampai Kairos di belakang seperti sukuran semut. Ketika serangan itu mendekat, Kairos langsung menyambut serangan itu dengan membuka tangannya. Melihat kejadian itu, Naruto dan Sasuke pun terkejut. Terlihat Kairos pun terkena serangan tersebut hingga mengeluarkan ledakan yang sangat besar. Di saat yang bersamaan, Naruto dan Sasuke muntah darah dan langsung terjatuh tak berdaya. Tak sampai di sana, tampak banyak luka yang diterima di sekujur tubuh mereka. Di sisi lain, Kawaki bangkit kembali dan terkejut melihat luka Naruto dan Sasuke. Sementara di tempat lain, adegan pun memperlihatkan Kairos bangkit kembali dengan luka yang cukup parah. Terlihat Kairos langsung menjatuhkan banyak botol penyembuhan dan langsung meminumnya. Seketika itu, luka yang diterimanya tiba-tiba menghilang seperti tidak pernah terkena serangan. Kairos berkata, "Sungguh menarik. Tidak kusangka ada manusia yang mempunyai kekuatan seperti ini." Tak lama setelah itu, Kairos menyetikkan jarinya. Tiba-tiba Kawaki, Naruto, dan Sasuke dewasa terperangkap oleh batu dengan pola yang aneh. Terlihat batu itu menyerap cakra mereka dan mengalir ke pohon dewa itu. Setelah cukup lama, tiba-tiba pohon dewa melakukan buah cakra. Menyadari hal tersebut, Kairos langsung terbang dengan cepat ke arah pohon tersebut. Ketika baru saja bergerak, tiba-tiba ada serangan besi hitam dari arah belakang. Ternyata Kawaki berhasil lepas dari kurungan tersebut. Dengan refleks yang cepat, Kairos langsung membalikkan badannya dan menebas banyak besi hitam dengan padang cahaya miliknya. Terlihat besi hitam itu menghilang ketika bersentuh dengan pedang tersebut. Tak sampai di sana, ternyata banyak kubus hitam yang berbunculan dari arah depan dan atas Kairos. Ketika Kairos ingin melakukan black hole, tiba-tiba sensor miliknya terganggu karena kubus milik Kawaki. Melihat hal tersebut, Kairos berkata, "Ternyata begitu." Sambil terbang mengejar Kairos, Kawaki membalas, "Aku sudah tahu kekuatanmu." Setelah mengatakan hal tersebut, Kawaki melesat dengan cepat dan tiba di samping Kairos. Dengan cepat, Kawaki langsung menggunakan tongkat besi untuk menyerangnya. Namun Kairos dengan refleks yang cepat berhasil mengangkat pedang cahaya ke arah Kawaki sehingga senjatanya menghilang dan Kawaki pun lupa dengan kejadian tersebut. Di saat yang bersamaan, banyak botol Kairos yang berjatuhan dari baju Kairos ke permukaan tanah. Tidak ingin membawa waktu, Kairos langsung maju dan menebas semua kubus yang menghalanginya. Terlihat Kairos pun akhirnya sampai ke tempat pohon dewa itu. Ketika ingin terbang dan mendekati pohon dewa, tiba-tiba ada sebuah dinding transparan yang sulit untuk ditembus. Dengan raut wajah yang heran, Kairos berkata, "Apa yang terjadi?" Ternyata si Beck sudah datang dan sedang melayang di atas langit. Dengan raut wajah yang serius, si Beck berkata, "Sepertinya aku ingat sesuatu. Yang jelas aku tidak akan membiarkanmu memakan buah cakra itu. Yang boleh menjadi dewa Otsutsuki itu adalah aku, si Beck Otsutsuki." Adegan pun beralih ke Boruto kembali. Terlihat Boruto masih berada di dimensi Senzaru Otsutsuki. Tak lama setelah itu, Boruto pun masuk ke portal dimensi itu dan kembali ke medan perang. Setelah masuk dan berada di medan perang, Boruto sangat terkejut melihat Kairos Otsutsuki dan Shiba di saat yang bersamaan. Dengan raut wajah yang bingung, Boruto berkata, "Apa yang terjadi?"
Momoshiki membalas, itu dia Boruto, Otsutsuki Kairos. Dan adegan pun habis sampai di sini. Akhirnya kemunculan Otsutsuki Kairos membuat Kawaki dan semua orang harus bertarung lebih keras untuk mengalahkannya. Namun karena minimnya info tentang kekuatan Kairos, mereka akhirnya kalah telak oleh Kairos. Ketika Kairos ingin mengambil buah cakra, kita diperlihatkan kedatangan Shiba di tempat tersebut. Tak hanya itu saja, sekarang Boruto juga datang di saat yang bersamaan. Apa yang akan terjadi ke depannya? Nah, untuk mengetahui hal tersebut, kita akan melanjutkannya kembali pada episode spesial part ke-172. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis, dan sampai jumpa pada video berikutnya.